Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Bapak Ibu boleh tulis di live chat, Tuhan kekuatanku. Saya percaya hari ini sampai pada di saat yang kita hari ini boleh bangun di pagi hari, itu semua karena Tuhan yang sangat luar biasa. Itu karena anugerahnya, bahkan perkenanannya yang sungguh luar biasa menyertai setiap kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami ingin merenungkan firman Allah. Kami tahu bahwa kalau kami boleh memberi makan jasmani kami, kami juga harus memberikan makan rohani kami. Sebab itu kami tahu firman Allah adalah makanan yang akan membuat iman kami bertumbuh, yang menjadi kekuatan buat hidup kami, supaya kami boleh berjalan menghadapi segala sesuatu dalam perjalanan hidup ini, dan melihat bahwa selalu ada kekuatan pengharapan yang baru, karena hidup kami selalu kami sandarkan kepada kekuatan Tuhan. Hamba berdoa pada saat ini Engkau yang menyucikan setiap kami, Engkau yang menguduskan dengan darah anak domba Allah. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati, mengurapi kami dimanapun kami berada. Hamba-Mu terbatas, tapi kami minta Roh Kudus menolong kami, menjamah, membuka hati kami, memberikan hikmat. Bahkan Engkau yang berbicara dengan pewahyuan, pesan yang Engkau ingin sampaikan, supaya setiap kami boleh dibangun, dikuatkan, diubahkan, dijamah, disembuhkan, dan menuntun setiap hidup kami hidup dalam kebenaran. Kami sambut firman-Mu demi nama Yesus. Amen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan dengan tema perkenanan Tuhan. Perkenanan itu artinya ketika Tuhan itu menerima kehidupan kita, atau menerima sesuatu yang kita bawa, atau pujian atau korban yang kita bawa, dan menerimanya bukan hanya menerima, tapi sungguh-sungguh dengan seperti orang yang kalau memberikan sesuatu ada standarnya, ada sesuatu yang ini pas, ini wah ini luar biasa, saudara ya. Jadi berkenan itu artinya sesuatu yang sesuai pas dengan, kalau berkenan di hadapan Tuhan, atau yang sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan standarnya Tuhan, bahkan melebihi itu, sesuai dengan yang Tuhan senang, yang Tuhan suka, saudara, kehendak Tuhan. Berkenan itu artinya dia memberikan juga, arti salah satu itu ada favor, atau sesuatu yang diberikan oleh Tuhan ini, ini layak, ini diterima, ini pantas, saudara ya. Dan saya percaya bahwa kemurahan yang Tuhan berikan dalam hidup kita yang membuat kita boleh datang di hadapan Tuhan, boleh menyembah Dia, boleh datang bersyukur, bahkan boleh membawa sesuatu korban kepada Tuhan. Dan semua anugerah Tuhan yang kita terima itu yang membuat kita ada sampai hari ini, yang membuat kita bisa datang kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan berkenan kepada sesuatu yang kita bawa di hadapan Tuhan. Dalam Alkitab dicatat ada beberapa kisah. Salah satunya, kalau yang kita tahu dari sejak sekolah minggu Bapak Ibu, kita sering mendengarkan kisah Kain dan Habel. Saudara, dua adik kakak yang kemudian yang kita tahu bersama bahwa mereka membawa korban yang sama kepada Tuhan, mungkin dengan jenis yang berbeda. Yang satu karena dia petani, dan yang satu dia yang berburu, saudara ya. Jadi dia membawa, yang satu membawa daging, dan kemudian yang satu membawa hasil dari olahan dari tumbuh-tumbuhan, karena dia adalah seorang yang dikatakan firman Allah. Saudara, saya akan bacakan dalam Kejadian 4, saudara ya. Saya akan bacakan bahwa ada dua adik kakak yang dicatat dalam Alkitab yang membawa korban. Yang satu dia membawa dari hasil tanahnya, saudara, dan kemudian yang satunya dia membawa korban dari lemak-lemaknya, yaitu dari hasil ternaknya, dikatakan anak sulung kambing domba. Yang satu dia membawa dari hasil usaha tanahnya, saudara.
dengan tema Kain dan Habel. Ayat 1, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Saudara, padahal Kain ini dilahirkan dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Habel menjadi gembala kambing domba dan Kain menjadi petani. Jadi yang satu menjadi peternak, yang satu menjadi petani. Saudara, ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Jadi Bapak Ibu catat baik, setelah beberapa waktu lamanya, ya setelah menanjak dewasa, kemudian Kain itu mempersembahkan sebagian, dikatakan hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahannya. Ayat 4, Habel juga adiknya mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah menghintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bapak Ibu Saudara, sampai di ayat ini dulu. Bapak Ibu Saudara, kisah Kain dan Habel yang kita lihat bahwa mereka sama-sama membawa persembahan kepada Tuhan. Tapi Alkitab mencatat dengan jelas bahwa yang diterima oleh Tuhan hanya persembahan dari Habel. Mungkin ada yang bertanya, oh berarti Tuhan pilih kasih. Saudara, karena kenapa dua-dua mempersembahkan korban, tapi kenapa hanya satu yang Tuhan menerimanya? Dikatakan Tuhan menerima persembahan Habel sebagai persembahan yang berkenan. Berarti Kain persembahannya tidak berkenan, tidak layak, tidak diterima, tidak menyukakan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, padahal dua-dua mereka mempersembahkan korban yang sama, artinya bawa sesuatu kepada Tuhan. Sehingga akan menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan menyukai persembahan Habel? Ada yang bertanya mungkin, saudara ya, apakah karena Tuhan lebih senang dengan persembahan kambing domba, bukan dengan hasil tanah, ya saudara ya, yang lain? Petani kan ya, dia bawa tumbuh-tumbuhan, dia bawa mungkin tepung-tepungan dan yang lain ya, karena memang dia seorang petani. Tapi apakah memang Tuhan tidak menerima korban dari hasil tanah? Saudara, kalau kita membaca dalam sejarah Alkitab, Tuhan menerima korban yang dari dikatakan persembahan sulung, kambing domba yang tidak bercela dan yang lain, lemak-lemaknya. Tetapi Tuhan juga menerima persembahan hasil tanah, tepung-tepungan, ya kan, makanya ada tepung sajian, itu kan. Ada juga persembahan-persembahan lain yang dibawa kepada Tuhan. Semuanya itu diterima oleh Tuhan. Jadi tidak berarti karena memang Kain kasih yang hasil tanah kemudian Tuhan bilang ini tidak berkenan. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita baca dengan jelas dari ayat ini, ternyata Tuhan itu menerima dan menolak itu bukan karena apa yang kita bawa, tetapi karena pribadi orangnya atau sikap hati orangnya yang membuat Tuhan tertarik dan Tuhan bilang berkenan. Saudara, jadi kalau kita harus dengan jelas sekali. Jadi tidak ada pilih kasih, tidak ada karena korbannya, persembahannya itu yang membuat Tuhan tertarik dan membuat oh ini berkenan, ini enggak, bukan. Tetapi sikap hati yang menentukan Tuhan menerima dan bilang berkenan. Saudara, dan kemudian seperti dikatakan tidak berkenan. Saudara, kalau kita baca ayat selanjutnya kan memang ternyata memang Kainnya ini adalah orang yang mudah marah, iri. Dikatakan dia langsung panas hati. Sehingga kemudian kalau kamu berbuat baik, dikatakan kamu tidak mungkin mukanya sedih atau marah atau
maksudnya muram karena dia memang orang udah geram karena dia sudah iri dengan adiknya, saudara. Dan dikatakan bahwa sangat hati-hati karena Tuhan sudah kasih tahu dosa sudah mengintip sangat dekat sekali, saudara. Sehingga kita tahu bersama, saudara, Alkitab mencatat di ayat-ayat berikutnya dicatat. Akhirnya kan kemudian Kain itu membunuh adiknya, saudara Habel, karena panas hati, karena iri hati, karena marahnya dia karena persembahannya tidak diterima. Bapak ibu saudara, urusan Tuhan menerima persembahan kita atau tidak itu bukan bagian kita. Bagian kita membawa hidup, membawa hati kita, hidup kita, dan sesuatu yang kita bawa di hadapan Tuhan. Yang pasti kita sungguh-sungguh tahu bahwa yang kita persembahkan hidup kita, hati kita persembahkan yang terbaik, saudara, atau korban yang kita bawa. Tapi bagian yang menilai itu biar bagian Tuhan. Dan bahkan kita tidak perlu menilai persembahan orang lain atau hidup orang lain, hati orang lain. Karena urusannya itu bukan urusan kita, bukan bisnisnya kita. Itu urusannya Tuhan. Berapa sering kita mengurus orang lain melebihi kita mengurus diri kita sendiri. Mungkin kita pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang ternyata kita terlalu banyak ingin menolong orang, ingin mengurus orang, tanpa kita juga berusaha untuk menolong diri kita sendiri atau menolong keluarga kita sendiri. Iya kan, saudara? Itu akan menjadi pertimbangan penting dalam kehidupan kita. Kalau orang yang kita mau tolong mau ditolong, kalau orang yang kita mau urusin itu memang minta diurusin, tapi ternyata kita tidak dimintakan tolong, kita tidak dimintakan untuk mengurusi. So don't urus urusan orang. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Karena itu yang terjadi kepada Kain. Dia iri karena dia lihat kok Tuhan menerima persembahan dia. Saudara, kadang kita bisa melihat kenapa ya dia dibukakan jalan, kenapa dia. Kita ambil hal yang baik dan tidak perlu untuk mengurus urusan yang bukan bagian kita. Atau kenapa kok dia mungkin mengalami hal-hal masalah atau kesulitan atau yang lain. Dan kita mulai berpikir boleh kita mengambil pelajaran, tetapi jangan sampai masuk terlalu jauh untuk kita mengurus urusan orang lain atau masalah orang lain atau kesulitan orang lain atau kegagalan orang lain, saudara, kecuali itu ada dalam area atau otoritas atau memang kita dimintakan berbeda, saudara ya. Tetapi itu pun kita harus berhati-hati karena menolong orang bukan menolong Tuhan. Menolong orang sejauh kita bisa memberikan sesuatu yang memang bisa bermanfaat, tetapi tidak kemudian mencampuri urusan orang lain, saudara. Yang dilakukan oleh Kain, dia kemudian iri karena dia lihat kenapa persembahan Habel emang lebih bagus apa, dan dia mulai timbul sakit hati, panas hati. Bapak Ibu, dicatat dengan jelas bahwa ternyata Tuhan itu tertarik bukan dengan yang pertama, tertariknya itu bukan dengan persembahannya. Saudara, saya baca sekali lagi saudara ya. Jadi Tuhan itu tertarik dengan pribadinya, saudara. Jadi dalam Kejadian 4 ayat 4 sampai 5 saya bacakan ulang. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel. Jadi tidak dibilang maka Tuhan mengindahkan korbannya, saudara. Jadi yang dicatat dengan jelas Tuhan mengindahkan manusianya, pribadinya, orangnya, dan korban persembahannya. Jadi jelas tidak salah ketika Kain mempersembahkan tepung-tepungan atau membawa tumbuh-tumbuhan, hasil ladangnya, ya tanaman-tanaman yang dia tanam karena dia ini adalah petani. Dan bukan juga karena Habel mempersembahkan kambing dan lemak-lemaknya, bukan. Tapi yang dilihat terutama yaitu ketika Habel mempersembahkan hidupnya, sikap hatinya, yang kemudian Tuhan bilang berkenan, diterima. Karena memang kemudian penjelasannya jelas sekali bahwa Kain ini adalah orang yang panas hati. Kain ini adalah orang yang memang orang yang mempersembahkan sesuatu. Berarti orangnya takut Tuhan sebenarnya. Karena kan dicatat bahwa Kain ini lahir dengan pertolongan Tuhan. Tetapi orang yang takut Tuhan bukan berarti dia memiliki sikap hati juga yang baik. Saudara,
Kadangkala saya ketemu dengan orang-orang, mungkin Bapak Ibu juga pernah ketemu orang dari luar, mungkin kelihatannya lebih speak up, lebih berbicara, lebih terang-terangan. Tapi ada orang juga yang memang kelihatan dari luar kalem, dari luar kelihatan baik banget, tapi kemudian kalau sikap hatinya ada sombong, ada berpikir jahat kepada orang, ada iri, atau ada sikap sinis yang tidak terlihat dari luar, atau menghakimi tetapi dari dalam, saudara ya. Atau berpura-pura baik tetapi dari luarnya kelihatan baik, dari dalamnya nggak baik. Itu kan jauh lebih jahat daripada orang yang di luar bahkan dia apa adanya, bahkan dia berani speak up kadang. Atau mungkin lebih orang suka bilang, oh dia orangnya to the point lah, atau mungkin ngomong apa adanya. Mungkin akan jauh lebih baik daripada orang yang pura-pura baik dan kemudian dia menyimpan sikap hati yang tidak baik. Saudara, saya percaya sangat sulit mendeteksi orang dengan sikap yang dari luar oke, tapi dari dalamnya, meskipun saudara orangnya sangat rohani, justru sangat berbahaya. Benar gak Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu pernah ketemu dengan orang rohaninya luar biasa, tapi belum tentu dengan hatinya. Sebab itu yang perlu kita concern ini dari sini, dari dalam, bukan dari luar. Bukan orang lihat hebat kita, bukan dari orang lihat bahkan kita rohani, atau Bapak Ibu juga Kristen, Bapak Ibu berdoa atau apapun itu. Boleh, semua yang terlihat dari luar itu harus comes from the deepest in our heart. Harus datang dari sini. Sebab itu yang akan kita concern jaga dari sini. Sebab itu Yesus ketika dia bilang kepada orang-orang fasik, dia bilang, kamu seperti kuburan, dari luar bagus, dalamnya tulang. Beberapa hari lalu saya lagi masak sayur Bapak Ibu, dan kemudian dari luarnya bagus banget, sawi saudara ya. Ketika saya lagi bersihin kan biasa takut suka ada ulat dan sebagainya. Saya bersihin satu-satu, yang udah mulai layu saya gunting sedikit atau potong. Kemudian saya bersihin dari luarnya bagus banget. Lapisan pertama, kedua, ketiga bagus. Di dalam kaget saya, ternyata udah busuk di dalamnya. Jadi bayangkan kalau saya tuh sawi kan bisa aja saya langsung potong kemudian baru cuci. Tapi saya buka dan kemudian baru lihat busuk luar biasa di dalam. Jadi yang dari luar dijual tuh bagus. Berapa sering kita mungkin ya, saya juga mungkin ya, kalau kita tidak hati-hati, casingnya sih oke banget, rohani banget. Mungkin doa gak berhenti, penyembahan gak berhenti, baca firman gak ngenti, tapi hatinya busuk. Hatinya penuh dengan tulang belulang. Hatinya dari luar sih kelihatan keren, baik, bahkan kalemnya luar biasa. Tapi hati, siapa yang tahu hati manusia? Mungkin menghakimi orang, saudara. Maka jauh lebih hebat orang yang biasa-biasa, yang mungkin baru kenal Tuhan, orang yang mungkin dari luar kelihatannya nggak oke, tapi hatinya baik, hatinya luar biasa. Di situ ketika saya lagi baru memasak, saya diingatkan, be careful, hati-hati dengan yang dari dalam. Itu ngeri sekali, saudara. Jadi ternyata Tuhan itu menerima Habel itu karena pribadinya, dan kemudian menolak Kain karena juga sikap hati dan pribadinya. Jadi tidak ada anak emas, tidak ada. Yang membedakan ini ketika kita menjaga hati kita, saudara. Tanpa orang lain tepuk tangan, tanpa orang lain mungkin memberi pujian, surga tahu mencatat dengan jelas setiap sikap hati, persembahanmu, korban yang kau bawa, jerih lelah yang kau lakukan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan pelayanan saudara, bahkan doa-doa saudara, semua yang kau lakukan untuk Tuhan, yang menilainya itu Tuhan. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir kalau mungkin saudara berkata, aduh saya belum bisa buat banyak ya, saya kayaknya gak bisa seperti orang lain, bisa melakukan ini, bisa melakukan ini. No worry Bapak Ibu, karena semua datang dari sini. Semua yang engkau lakukan, imanmu, kehidupan rohanimu, persembahanmu, korban yang kau beri, usaha jerih lelah, sacrifice yang kau lakukan bagi pekerjaan Tuhan, bahkan setiap pelayanan saudara, itu semua yang menilai itu Tuhan. Soal besar kecil, soal jenisnya, soal detailnya saudara ya, itu tidak menjadi ukuran. Karena ukurannya bukan karena kambing, bukan karena hasil tanah, ukurannya sikap hati. Dan kemudian Tuhan akan melihat apa yang kita persembahkan itu menjadi sesuatu yang berkenan. Dan yang saya percaya, kalau kita memang tahu kita akan mempersembahkan yang terbaik, Anda pasti akan mempersembahkan yang terbaik daripada yang terbaik yang kita bisa lakukan.
Setuju? Boleh katakan amin. Boleh tulis di live chat. Yang terbaik itu yang akan kita berikan kepada Tuhan. Nah, ukuran yang terbaik itu yang paling tahu kita di hadapan Tuhan. Mama saya selalu ulang-ulang bahwa dia selalu ulang-ulang. Kemarin saya baru share pun dia selalu ulang-ulang, jangan pernah berhenti untuk menabur. Itu ukuran mama saya yang udah umur 70-an, saudara ya. Dia kemarin masih ngobrol panjang, dia bilang jangan pernah berhenti untuk menabur. Menabur yang baik, menabur kekuatan buat orang, menabur jerih lelah kita dalam pelayanan, menabur di doa-doa kita, jam-jam doa kita, menabur untuk pekerjaan Tuhan. Dia katakan menolong orang lain yang lemah dikuatkan, atau yang bisa kita lakukan untuk orang lain atau untuk pekerjaan Tuhan. Mama saya selalu ingatkan itu, dan itu membuat saya selalu kayak dijaga, saudara, untuk oh iya, jangan lupa. Karena semua yang menilai itu Tuhan, bukan manusia, saudara. Kalau Anda tidak dinilai orang, Anda tidak dihargai orang, belum tentu dengan Tuhan. Bisa saja Anda dinilai lebih oleh Tuhan. Setuju? Boleh katakan amin. Dan firman Allah berkata, ternyata memang yang kita perlu sekali itu untuk menjaga yang dari dalam, saudara. Ada kata ayat Alkitab yang berkata seperti ini, saudara. Dia katakan dalam, saya bacakan, saudara. Jadi dalam Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi saudara, ketika kita ingin menjaga hati dan kita ingin mempersembahkan sesuatu yang berkenan, saudara, ada satu kata yang Tuhan taruh, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu artinya bukan oh ya udah sekedar, tapi kita akan melakukan yang terbaik daripada yang terbaik. Pengulangan demi pengulangan, bersungguh-sungguh. Sungguh itu udah bener loh. Kayak orang bilang sumpah, itu kan kita nggak boleh sumpah, tapi ini I swear, kalau orang suka nyanyikan kan, ini benar, tapi ini lebih dari itu. Sungguh-sungguh, ini benar, udah sungguh benar-benar. Jadi saudara, orang yang mempersembahkan yang terbaik, menjaga hati, dia akan melakukan sesuatu itu dengan kesungguhan hati, saudara. Dan saya percaya sekali bahwa apa yang dipersembahkan oleh Habel yang kemudian diterima oleh Tuhan, saudara, itu bukan karena tiba-tiba, tapi Tuhan menilai sikap hati saudara melebihi apa yang dari luar yang kita bisa lakukan. Setuju? Boleh katakan amin. Kadang kita hanya concern dengan penilaian manusia. Kadang kita hanya concern dengan sesuatu yang menyukakan orang, saudara ya. Kita pengen impress dengan orang, kita pengen kalau bisa orang senang. Nah, kadang-kadang kita lupa, saudara, banyak hal kita menyukakan orang, tapi yang kita sukakan orang itu Tuhan tidak suka. Iya saudara ya. Kadang dengan kita kompromi dengan sesuatu, tapi Tuhan udah taruh itu nggak boleh, misalnya saudara ya. Bahkan kadang-kadang kita lebih memilih menyukakan orang, manusia, melebihi kita menyukakan Tuhan. Itu pun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak bisa diduakan, saudara. Kita harus lebih menghargai Tuhan, saudara ya, menghormati Tuhan, daripada kita mencari perkenanan daripada orang lain, saudara ya. Ada satu ayat yang saya akan baca, saudara, yang dikatakan bahwa lebih daripada kita mencari kesukaan daripada orang lain, saudara. Ayat ini berkata, kadangkala kita perlu untuk cross check selalu, supaya kita jangan hanya mencari kesukaan manusia melebihi kita mencari kesukaan Tuhan, saudaraku yang kekasih. Karena apa? Ketika kita mencari kesukaan Tuhan, kita akan mulai bisa mengerti bahwa oh ini Tuhan senang, ini Tuhan nggak senang. Karena kita bisa tahu kalau saya bawa sesuatu kepada teman saya yang berulang tahun, dia akan happy luar biasa. Ini untuk ukuran manusia, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan kalau kita ingin membawa sesuatu untuk Tuhan? Kan kita pasti juga
kayak proper gitu, kayak disiapin gitu. Suatu waktu saya ada tamu mau datang, saya pasti juga akan prepare, siap-siap apa semua. Karena saya pikir kalau misalnya orang itu datang, biar saya bisa lakukan juga yang lebih terbaik gitu kan. Saya siapkan semuanya, dan ketika saya lagi siap-siap, dalam hati saya tuh seperti ada dalam hati tuh seperti kayak, buat nyambut orang aja kamu bisa persiapan, bisa lakukan banyak hal, ya kan? Tapi untuk Tuhan kita menyiapkan yang terbaik kan? Kita membawa pujian yang terbaik kan? Kita memberi pelayanan yang terbaik, kita membawa korban yang terbaik kan? Iya kan? Untuk Tuhan saja yang tidak kelihatan, saudara, kadang kita cuman anggap biasa saja. Tapi kalau untuk orang lain, kita bisa lakukan yang paling the best, mereka bilang, saudara ya. Jadi saya selalu ingat, jadi waktu saya lagi beres-beres, saya lagi lagi mempersiapkan kedatangan teman yang akan datang, saya pikir, aduh, ini untuk nyambut orang aja bisa gini. Gimana saya kalau saya mau nyambut Tuhan? Apakah saya masih melakukan yang terbaik? Ya kan? Apakah saya masih memikirkan Tuhan senang apa enggak ya? Bahkan kadangkala kita lebih takut kepada orang daripada kita takut kepada Tuhan. Saudara, ayat ini berkata seperti ini, Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun dikatakan seperti ini, saudara, sebentar. Dia katakan bahwa kadangkala kita tuh lebih takut kepada orang, pengen menyenangkan orang melebihi kita pengen menyenangkan Tuhan. Iya kan? Kita pengen supaya kita ini bisa diterima daripada kita ini ditolak oleh orang lain. Ayat ini saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara. Ketika Paulus mengingatkan, saudara, jemaat di Galatia, dia katakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, dia katakan terkutuklah ia. Jadi Paulus sedang berkata kepada mereka bahwa kamu lebih harus menyenangkan Tuhan, lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada manusia. Karena pada saat itu jemaat di Galatia, mereka tuh lebih senang dengan lebih menerima manusia, tapi mereka takut kepada Tuhan. Mereka takut kepada manusia melebihi mereka takut kepada Tuhan. Sehingga ketika mulai mereka memberitakan firman Allah, mereka mulai ada rasa takut. Mereka mulai ada merasa lebih baik mereka menjaga perasaan manusia. Ini bukan berbicara soal kita menyinggung agama orang, bukan. Soal kita menyinggung kepercayaan orang, bukan. Atau kita kemudian kurang hikmat berbicara firman, bukan. Kadangkala ada dosa yang kita takut, saudara. Jadi kita gak berani untuk menyatakan kebenaran. Bukan berarti berdebat, bukan, saudara. Tapi Paulus sedang kasih tahu bahwa kadangkala kita lebih takut sama manusia, lebih menghormati manusia, sehingga kita tidak mau hidup dalam kebenaran. Kita tidak mau hidup dalam perkenanan Tuhan, saudara. Kita lebih gak enak sama orang, gak enak sungkan sama orang, lebih daripada kita sungkan sama Tuhan. Ketika ada orang yang mengajak Anda mungkin melakukan sesuatu yang mengandung dosa karena Anda nggak enak sama orangnya, jadi Anda lebih memilih untuk menyenangkan orang itu, ya kan? Kadangkala kita sudah tahu ini nggak benar, Tuhan sudah kasih tahu ini nggak benar, tapi karena kita setia kawan, nggak enak gitu kan, nanti pertemanannya putus misalnya, atau nanti dia kecewa, saudara, Anda lebih memilih mana? Memilih menyenangkan manusia atau menyenangkan Tuhan? Saudara, jadi semua datang dari sini. Yang perlu kita jaga dari sini. Kalau saudara tahu ada dosa yang kemudian ini bisa bakal menyakiti Tuhan, saudara pilih yang mana? Saudara, mau doa nggak berhenti, mau saudara penyembahan nggak berhenti, mau saudara juga dan saya mungkin melayani nggak berhenti. Tapi kalau saudara tahu kecenderungan kita selalu ingin melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka, mengandung dosa, menyakiti hati Tuhan, ya semua persembahan kita juga tidak ada artinya apa-apa, karena Tuhan jauh lebih tertarik dengan hati kita. Bahkan saudara harus lebih bisa juga dan saya untuk belajar berkata tidak terhadap dosa.
Saya berangkat dari orang yang mungkin lebih sungkan, tapi perjalanan waktu, perjalanan iman, saya lebih belajar untuk berani berkata tidak kepada sesuatu yang saya tahu bahwa ini akan membuat saya mungkin lebih jauh dari Tuhan. Ini akan membuat saya kemudian jatuh dalam berbagai hal yang tidak perlu. Ini akan membuat saya kemudian membuat hati saya tercemar, atau membuat hati saya jadi tidak baik di hadapan Tuhan. Dan saya belajar untuk mengambil keputusan, memutuskan sesuatu yang harus saya putuskan, berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, berani mengambil keputusan. Dan alasannya kita untuk menjaga hati, menjaga supaya hidup dan persembahan kita diterima oleh Tuhan. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, yang kita perlu concern dari sini, sehingga persembahan kita yang terbaik kita akan pasti berikan. Korban kita, penyembahan kita, doa-doa kita, pengiringan kita, kita akan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Dan saudara akan melihat ketika Tuhan berkenan, saudara, ketika Tuhan menerima, Alkitab mencatat Dia memberikan upah kepada orang yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadilah seperti Habel yang mempersembahkan sesuatu dan juga menjaga hatinya, sehingga persembahannya dikatakan diterima, berkenan. Dan jangan menjadi seperti Kain yang memiliki hati yang busuk, memiliki hati yang iri, kompetitornya luar biasa, yang memiliki hati yang tidak kelihatan di luar bagus, persembahan bawa sesuatu, mungkin tipe melayani Tuhan atau datang kepada Tuhan atau orang yang kelihatan rohani, tapi di sininya busuk, saudara. Jadi percuma, saudara. Orang lain boleh melihat kita dari luar, tapi yang Tuhan menilai dari sini. Sebab itu kita perlu bereskan. Jangan sampai, saudara, selama ini kita kasih persembahan, pujian, doa, iman, hidup kita kan adalah persembahan. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Ternyata selama ini hidup kita tuh Tuhan gak berkenan, saudara. Jadi buat apa kita capek-capek, ya kan, susah jerih lelah, kita udah lakukan banyak hal untuk Tuhan. Sepertinya kita pikir Tuhan menerima, ternyata enggak. Jadi yang kita perlu concern dari sini Bapak Ibu. Dan saya percaya setiap kita yang ada pada saat ini, kita adalah orang-orang yang mau serius untuk menjaga hati kita, menjaga hidup kita, sehingga hidup dan korban kita diterima oleh Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang setuju boleh katakan yes? Karena saya percaya pilihan itu ada di tangan setiap kita. Tidak pernah ada kata terlambat. Kehidupan yang berubah itu tanggung jawab kita setiap hari. Kalau mungkin kemarin, minggu lalu, bulan lalu, kita ada hati yang busuk, hati yang jahat, hati yang dari luar bagus, dari luar kalem banget, tapi di dalam luar biasa. Hari ini kita baharui, hari ini kita rekomitmen, hari ini kita bilang, Tuhan, saya mau jaga dari dalam. Mungkin saudara jengkel, dongkol, sakit hati, tapi saudara cepat-cepat bereskan dan bilang, Tuhan, saya tidak mau cuma karena dari sininya persembahan saya nggak diterima. Percuma Anda mau lakukan apa saja, nggak berkenan, saudara. Tapi Alkitab mencatat Habel itu persembahannya diterima. Saya baca ayat yang terakhir, saudara, dikatakan seperti ini. Ternyata Habel itu bukan hanya persembahan yang diterima, tapi hidupnya sekalipun dia sudah mati, saudara, itu berbicara sampai kekekalan. Saudara, firman Allah berkata seperti ini, saudara. Roma 11 ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan korban kepada Allah, korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi lebih baik, saudara, ya. Lebih baik karena dari sininya yang berbeda. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Jadi Habel ini ternyata memang benar, hatinya benar. Sehingga apa? Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara, hidup kita yang kita jaga, hati kita yang kita jaga, saudara, itu akan diterima sebagai korban yang berkenan. Dan semua yang kita lakukan itu diterima. Dan lebih dari itu, saudara, bahwa hidup kita long lastingnya itu sampai kepada kekekalan. Andai kata kita sudah pulang pun, hidup kita akan tetap berbicara. Karena orang akan melihat Kristus. Orang harus melihat Kristus, bukan hanya korban, bukan hanya pelayanan, bukan hanya sesuatu yang kita lihat dari luar. Tapi hidup kita akan berbicara bahkan ketika kita sudah tidak ada. Hidup kita akan terus di
diingat, dikenang, menjadi berkat saudara sampai kepada kekekalan. Setuju? Boleh katakan amin. Dan firman Allah berkata bahwa anak cucu orang benar itu akan menuai sesuatu yang kita tabur hari ini, sesuatu korban yang kita beri hari ini, hidup kita yang menjadi persembahan yang sejati, persembahan yang murni. Roma 12 ayat 1 dan 2, persembahan yang dibawa kepada Tuhan, yang baik, berkenan dan sempurna diterima oleh Tuhan. Yang setuju dan semangat boleh katakan amin. Kami buka tangan kami di hadapan Tuhan. Hari ini kami sadar betul bahwa yang dari dalam jauh lebih penting daripada yang dari luar. Kami kadang sibuk menghias bagian luar, kami sibuk menerima, ingin memberikan impresi supaya orang melihat, ingin supaya kami diterima, dipuji orang, dinilai orang, melebihi kami menjaga hati kami supaya dinilai Tuhan. Hari ini kami berdoa supaya dari sini hati kami yang paling dalam itu yang akan membawa hidup kami berkenan, dan kemudian korban semua yang kami lakukan berkenan. Dan Kau berkata orang yang mencari, yang hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ada upah yang disediakan. Kami berdoa meteraikan firman Allah. Hari ini kami menjaga hati karena dari situ akan memancar kehidupan kami sampai kepada kekekalan. Kami menerima berkat yang daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kami hari ini, esok, sampai Yesus datang kedua kali. Demi nama Yesus, amen, amen. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. God bless you.